Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Duna. Waalaikumsalam, Pak Restu. Gimana? Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah hari ini juga saya sehat. Ibu sudah merencanakan Bu ya, rencananya hari ini Ibu akan melakukan sisi coaching Bu ya? Kalau Iya, boleh tahu betul. dengan siapa Bu coachingnya Bu? Dengan Ibu Azah. Oh, dengan Ibu aja. Baik, sebelum nanti Ibu melaksanakan sesi coaching, saya akan melakukan supervisi dulu Bu. Sekarang ada di tahap praobservasi. Oke. Sebelum kita nanti Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu kepada Ibu. Selama proses coaching nanti, saya akan mengamati Ibu apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan itu sesuai dengan alutsisanya. Kemudian kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan, bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Ya, siap, Bapak. Mungkin akan saya ajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya, mangga. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, yang saya ingin tanyakan itu kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan Bu? Mungkin dalam hal ini proses coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Berarti ketiga komponen inti tersebut ingin dikembangkan Bu ya? Iya, Oke. tiga-tiganya ingin saya Tiga-tiganya Bu ya. kembangkan. Baik. Selanjutnya Ibu di pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi bagian mana nih Bu yang ingin secara spesifik ingin diobservasi Bu? Mungkin pada bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, ada dua kompetensi Bu ya Iya. yang ingin lebih dalam lagi diobservasi. Nah, baik. Yang terakhir Bu, ada pertanyaan terakhir yang mungkin saya akan ajukan kepada Ibu. Apa nih Bu harapan dari Ibu pasca diadakannya observasi ini Bu? Harapannya seperti apa Bu? Oke, harapan saya dengan adanya proses coaching ini, yang pertama itu bisa meningkatkan kompetensi saya dalam coaching, dan juga saya bisa lebih baik dalam menangani atau sebagai coach saya bisa mendengarkan orang lain secara aktif gitu Bapak. Intinya ingin meningkatkan diri saya sebagai coach. Oke. Seperti itu. Pada intinya nanti di akhir setelah pelaksanaan supervisi ini, Ibu pelaksanaan coaching ini, ketiga kompetensi inti tersebut ingin dikuasai Bu. Iya, siap. Oke, baik Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Untuk kegiatan pra-observasi mungkin saya cukupkan. Setelah ini Ibu bisa memulai untuk sesi coaching dengan Ibu aja. Ya, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Azhar. Waalaikumsalam, Bu Duna. Ya, sehat Bu Azhar? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Gimana? Katanya mau ada yang perlu Iya. kita bicarakan nih hari ini. Saya tuh dari kemarin sebenarnya di Bu Duna tuh ya. Gitu. Jadi gini Bu, saya tuh sebenarnya mau curhat mungkin ya Bu. Jadi Oke. saya tuh agak dilema. Ada kelas 10 PKLO 2 itu Bu, pas saya lihat absensinya, kehadirannya itu sangat kurang sekali gitu tuh Bu. Anak-anak itu kok banyak banget yang nggak masuk, bahkan di hari apa ya mereka tuh sampai 80% nggak masuk. Oh, bisa begitu Bu ya? Berarti mereka secara ini tidak disiplin dong Bu? Iya, jadi kayak mereka juga kayak apa ya, kayak nggak menghargai mereka juga kan Bu. Iya, gitu. betul. Nih, kalau menurut pengamatan Ibu, dari banyaknya mereka yang tidak hadir, ini biasanya faktor apa sih Bu? Ya, jadi memang ini kan bertahap ya Bu. Maksudnya sebelumnya juga udah pernah ada kasus, tapi nggak sebanyak ini gitu kan. Kemudian saya amati, maksudnya ya investigasi ya, nanya-nanya gitu, kebanyakan dari mereka itu memang jarak dari rumahnya itu memang jauh sih Bu. Iya, betul. Ditambah lagi sekolah kita kan emang jauh dari peradaban Iya. ya, nggak ada kendaraan umum gitu. Betul Jadi itu sekali. biasanya salah satu faktor yang anak-anak kemukakan ke saya seperti itu. Oke, ada lagi Bu faktor yang lainnya? Kalau dari ini sih Bu, berarti sama ini sih Bu, kalau saya amati orang tua mereka itu kayak cuek gitu loh Bu ke anakku. Maksudnya beberapa pernah saya lakukan pertanyaan ke mereka gitu, tanya jawab itu, mereka tinggal di rumah itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi orang tuanya itu bapaknya biasanya kerja di luar kota,
ibunya itu kerjanya di luar negeri, jadi dia itu tinggalnya kalau nggak sama neneknya dia sendiri, jadi kan nggak ada penanganan mungkin ya, mungkin mereka bangunnya kesiangan atau gimana akhirnya nggak masuk sekolah, seperti itu sih Bu yang saya amati ya gitu. Iya. Kan, seperti itu. Oke, kalau menurut Bu Azza nih, orang tua mereka kan tadi kurang mendukung ya. Harapannya Ibu tuh orang tua yang seperti apa sih yang Ibu Azza harapkan gitu, yang kira-kira bisa mendukung sepenuhnya untuk mendisiplinkan anak gitu. Ya idealnya ya Bu ya, Iya, kalau ideal. menurut saya gitu kan, kita kan ibaratnya anak itu tidak hanya di sekolah ya namanya belajar itu, namanya pembiasaan itu, tapi mereka juga kan di rumah itu harus dipantau juga. Jadi harapannya sih mereka tuh juga dapat perhatian dari orang tua gitu. Orang tua itu seenggaknya bisa ngasih ngasih perhatian ke anak, ngasih bimbingan ke anak gitu. Jadi ibaratnya ya kita mendidik itu bukan hanya tugas guru gitu, tapi tugas orang tua juga gitu. Jadi harapannya tuh ya orang tua tuh dari rumah juga ngasih ngasih perhatian, ngasih pantauan gitu. Seperti itu sih Bu yang saya harapin ya. Iya, betul. Semuanya berharapnya seperti itu ya. Iya, Ya, orang tua ada betul. ikut andil gitu dalam mendidik anak di rumah. Karena waktunya lebih banyak di rumah sebenarnya Iya, daripada di di sekolah. sekolah, Nah, betul. kalau menurut Ibu nih, kalau misalnya idealnya itu seorang orang tua atau wali bisa mendukung anak itu ada di level 10. Kalau menurut pengamatan Ibu, orang tua di sekolah kita itu yang bagaimana? Levelnya itu ada di mana? Gitu? Jadi kalau misalkan mungkin saya amati ya Bu, dari yang seharusnya misalkan maksimal 10 itu di kita itu masih rendah banget Bu, masih yang ada sih memang yang udah 8 ya Bu, biasanya orang tua yang memang dia standby ada di sini gitu Bu. Nah selain itu tuh biasanya dia hanya ada di nilai 6 gitu, 5, ya mungkin 7 ada, tapi kebanyakan di 6 sih Bu, di angka 6 gitu ya. Mereka tuh pikiran mereka tuh yang penting mereka ngasih uang, ngasih jajan udah selesai gitu, padahal kan gak gitu ya gitu Iya. konsepnya. Oke, kalau harapan Ibu levelnya itu mereka kira-kira adanya di mana sih Bu? Setidaknya ya Bu, maksudnya dari sisi 10 itu sebenarnya sih kalau menurut saya di angka 7 atau 8 itu udah potensial banget gitu buat anak. Jadi orang tua itu ada perhatiannya di level 7 atau 8. 7 lah mungkin Bu, udah bisa kalau menurut saya. Oke, di level 7 Bu ya, itu udah lebih baik berarti ya dari Betul. sekarang gitu. Oke, bagaimana Ibu caranya supaya bisa naik ke level 7? Ya, itu juga sih Bu sebenarnya masih saya tuh mikir kira-kira apa ya gitu yang bisa saya lakukan gitu. Jujur saya juga masih bingung maksudnya apa ya gitu. Saya coba udah hubungin sama anaknya udah gitu kan, kadang-kadang nelfon ke orang tuanya juga udah, tapi ya itu ada yang nggak ngangkat, ada yang nggak respon. Jadi kadang juga saya makanya pengen nanya ke Bu Duna, maksudnya kira-kira apa sih Bu yang bisa kita lakuin lagi gitu tuh. Oke, kalau menurut Bu Azza nih, sesuai dengan pengamatan Ibu Azza, orang tua yang mendampingi murid itu seperti apa sih? Ya itu ya Bu, maksudnya saya tuh pengennya gitu ya Bu ya, orang tua itu yang dia setidaknya tuh ngasih perhatian ke anak gitu, maksudnya nggak cuma ngasih jajan, tapi misalkan gimana di sekolahnya gitu, atau misalkan waktu anak-anak kadang di tempat kita itu kan Bu masih yang masih manja mungkin ya Bu, masih belum bisa mandiri gitu. Jadi setidaknya dari orang tua itu ada yang seenggaknya ngebangunin kan gitu, misalkan ya, jadi anak kan nggak terlambat, terus dikasih pemahaman gitu, anak-anak boleh main tapi mungkin jangan sampai malam, jadi biar nggak terlambat. Jadi ada komunikasi gitu tuh Bu dari orang tua dengan anaknya gitu. Terus selain itu juga mungkin tetap ya Bu harus tercipta komunikasi antara orang tua sama guru ya, mungkin gitu ya. Maksud saya Bu ya, jadi koordinasi berarti Bu ya. Oh iya, Koordinasi yang seperti apa nih menurut Bu Azza ini? Tadi kan ada bilang komunikasi kan, komunikasi dengan orang tua. Yang bagaimana menurut Ibu? Jadi menurut Komunikasinya seperti saya komunikasinya itu mungkin dari sekolah dengan dari orang tua itu harus terjalin komunikasi. Mungkin kalau sekarang kan udah ada handphone ya, mungkin bisa komunikasi dengan WA gitu misalkan, seperti itu. Jadi ada timbal balik, mungkin orang tua juga mungkin secara berkala menanyakan ke sekolah bagaimana anaknya gitu, biar ini ya mungkin sekolah juga harus memberikan informasi berkala ketika ada yang tidak sesuai ya. Mungkin kalau nggak masuk harusnya kita juga reaktif ke orang tua Orang tua gitu ya, langsung harus ngasih tahu hubungi orang ya. tuanya gitu ya. Oh, iya, betul. Oke.
Bagus sekali. Kira apa lagi yang bisa dilakukan Bu, selain koordinasi dan tadi hubungin orang tuanya ya? Kira-kira apa lagi tuh Bu? Sebenarnya sih Bu, dari awal tuh ya saya tuh kayak punya keinginan ngundang orang tua murid semuanya tuh Bu. Iya. Itu terkait untuk sosialisasi tata tertib gitu. Jadi biar orang tuh tahu kalau tata tertibnya itu masuk sekolah jam berapa, gitu, pulangnya jam berapa, pakai bajunya apa, rambutnya bagaimana gitu. Maksudnya saya tuh ada di awal tuh kayak keinginan harusnya nih gitu sekolah tuh ngadain rapat wali murid gitu, seperti itu. Ide yang bagus Bu, dan juga ini kan kalau biasanya ya Bu ya, kalau rapat orang tua murid itu seringnya pada saat pembagian rapor. Iya nggak Bu? Nah kalau tadi idenya Ibu Aza itu udah bagus banget, kita ngadain rapat yang memang khusus untuk perbaikan untuk anak-anak yang memang tidak banyak hadir, banyak tidak hadirnya seperti itu. Oke. Dan rencana yang paling awal nih yang akan Ibu Aza lakukan untuk anak-anak yang memang banyak alfanya ini bagaimana Bu? Ya mungkin ini kan kondisinya udah terjadi ya Bu, yang saya pikirkan paling ya saya harus menyelesaikan gitu. Mungkin saya menghubungi orang tuanya Bu lebih jelasnya gitu. Kalau misalkan dihubungi nggak bisa ya saya akan datengin ke rumahnya sih Bu, home visit. Nah itu biar home visit biar ya. tahu Iya, betul. betul. Langsung home visit ya, tapi perlu juga kita koordinasi dengan yang lainnya Bu ya. Iya, iya. Misalnya Maaf, kepala sekolah pasti sih. supaya tahu gitu loh. Kita jangan langsung ke sana. Iya betul sekali. Oke, untuk home visit ini Bu ya, dan rencananya sudah bagus banget. Tadi juga mau komunikasikan dengan orang tua, kemudian nanti home visit. Iya, Nah ini iya. rencananya luar biasa sekali Bu Aza. Nah komitmen yang bagaimana nih yang menurut Bu Aza akan bisa terapkan itu secara terus menerus? Jadi kalau misalkan nanti dari saya pribadi Bu, untuk komitmennya ya saya secara pribadi pun harus melakukan pendekatan dengan anak-anak Bu. Artinya saya juga harus memberikan pemahaman ke mereka pentingnya sekolah, seperti itu secara pribadi. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua. Mungkin saya nanti meminta HP orang tuanya dari grup Bu, biar lebih terjalin gitu ya. Seperti Yang grup WA grup gitu kan, jadi ada Guyuban komunikasi wali murid. gitu kan. Terus yang ketiga sih mungkin langkah terdekat itu ya tadi home visit Bu gitu. Karena itu kalau untuk yang parah parah banget banget ya, itu Bu, ya maksudnya emang harus tetap segera diselesaikan, gitu. betul sekali Dan Bu Aza. mungkin yang satunya lagi sih mungkin tadi ngadain rapat wali murid itu Bu, biar maksudnya bukan kenangan itu bukan cuma kayak yang Bermasalah, ya, iya. tapi yang lain pun jadi tahu ya. Mungkin Siap. itu sih Bu. Nah kira-kira dukungan apa nih yang Ibu Aza butuhkan dalam hal ini untuk melaksanakan rencana Ibu? Dukungannya itu selain dari diri pribadi ya Bu, kemudian saya pun mau minta dukungan dari guru BK juga Bu, gitu, sama dari wali kelas yang lain, tentunya dari kepala sekolah juga gitu, karena bagaimanapun kan pengambil kebijakannya kepala sekolah ya Bu, gitu. Maksudnya untuk bisa memberikan apa ya, satu kesamaan treatment Bu. Soalnya kadang ketika beda treatment itu nggak berjalan lancar gitu. Jadi dukungannya tuh dari guru mata pelajarannya juga, gitu, wali kelas yang lain juga, BK-nya juga, dan tentunya kepala sekolahnya juga Bu yang saya harapkan gitu. Dan ya dari orang tua murid juga ya, saya harap sih dukungannya mereka bagus gitu. Ada Terutama dukungan dari orang tua orang murid ya Bu ya, gitu. muridnya supaya bisa lebih baik lagi. bisa lebih rajin lagi gitu ya. Ya, rencananya Ibu sudah bagus banget, sudah luar biasa sekali. Ini nanti kapan nih kira-kira dilaksanakannya? Pengennya sih secepatnya ya Bu. Maksudnya kan biar mereka juga ini udah mau menghadapi PTS nih Iya, Bu. betul. Jadi harapannya mungkin setelah ini saya koordinasi dulu dengan guru BK mungkin Bu, untuk bisa kemudian meminta surat ke TU untuk bisa saya mau coba home visit ke rumahnya, seperti itu, ke rumah anak-anak yang tadi tidak berangkat itu Bu. Oke, berarti segera mungkin Bu ya, sebelum PTS ini akan biasanya memang lakukan kunjungan gitu ke rumah. Oke Bu Aza, ini kita udah selesai nih Bu. Ibu sudah menemukan solusinya bagaimana? Iya, makasih banyak ya Bu. Nah, saya jadi nemuin solusi ngobrol sama Bu Duna. Oke, sekarang solusinya. Nah, sekarang dari proses coaching ini apa nih yang Ibu temukan? Jadi yang sebelumnya saya masih bingung Bu Duna harus ngapain gitu, setelah ngobrol sama Bu Duna saya jadi tahu Bu Duna udah banyak kasih apa ya, masukan gitu, biar
saya tuh harusnya gimana. Jadi kayak apa ya Bu, kayak lebih ke gambar gitu. Saya tuh harus ngapain aja. Oke, Seperti itu tadinya sih, masih Bu. bingung Bu ya, Tadinya sekarang udah masih kebayang mau bingung. ngapain. Betul, udah ada betul. rencananya. Iya, Oke. sudah ada rencana. Baik Ibu Azza, terima kasih Iya. untuk coaching kita hari ini, luar biasa. Dari rencananya semoga segera terrealisasikan. Amin, Bu, ya. amin Bu, Oke. amin. Nanti kalau saya minta bantuan bidunya juga boleh ya? Boleh banget, nanti gantian ya Bu ya. Iya. Kalau saya ada masalah juga Iya, saya akan boleh sama Ibu. Ibu. Oke, terima kasih Ibu Azza. Ya. Makasih banget ya Bu Duna. Oke. Mungkin nanti minggu depan saya bisa ngobrol lagi ya sama Bu Ya, Duna ya. oke, iya Bu. Nanti juga minggu depan saya akan minta ini Bu ya, mau lihat gitu responnya bagaimana, Iya, terkait biar- muridnya, progresnya Biar bagaimana, saya enak, kehadirannya, iya, gitu loh. Iya. biar kita bisa nentuin. Saya mungkin minta masukan lagi sama Bu Duna ya, Iya. setelah saya menyelesaikan semuanya. Iya, siap. Oke. Makasih ya Bu Duna ya. Sama-sama Ya. Ibu Azza. Iya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Duna. Waalaikumsalam, Pak Restu. Kita ketemu lagi Bu. Iya, Pak. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di sesi praobservasi. Sekarang kita udah sampai di pasca observasi Bu. Iya, Pak Restu. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan. Yang saya perhatikan itu sudah cukup baik sekali. Ya, Alhamdulillah. Kemudian pada pasca observasi ini Ibu ada beberapa pertanyaan juga Ibu yang saya akan ajukan kepada Ibu. Siap. Baik. Kira-kira apa saja nih Bu? Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Iya, seperti yang Bapak tadi dengar juga, yang saya harapkan untuk kompetensi coaching kali ini kan saya sesuai dengan Tirta. Iya. Alhamdulillah tadi saya menilai diri saya sendiri, saya sudah sesuai Baik. dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalahnya apa, dan rencana yang akan si coach ini laksanakan ke depannya, serta tanggung jawab dan komitmen dari coach ini sendiri. Seperti itu, Bapak. Baik Ibu, tadi yang disampaikan oleh Ibu Duna juga semuanya itu benar Ibu. Di sini pun tadi pada saat Ibu melakukan sesi coaching, saya pun melakukan observasi Bu. Mohon izin juga saya akan menyampaikan Bu hasil dari observasi tadi terkait sesi coaching Ibu dengan Ibu aja. Siap. Tadi benar yang sudah dikatakan Ibu sudah melakukan 3 kompetensi inti yang ada pada alur Tirta tersebut. Tadi yang saya amati itu Ibu sudah adanya kehadiran penuh. Saya lihat itu Ibu sangat konsentrasi, Ibu sangat fokus terhadap coachingnya. Kemudian yang kedua pun Ibu sangat mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya pun Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, yaitu Ibu Aja. Terbukti tadi yang saya perhatikan itu Ibu Aja tuh ternyata pada akhirnya itu menemukan solusinya sendiri, bukan dari Ibu Duna nih. Oke. Solusi itu dikemukakan oleh Ibu Aja. Itu tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada Ibu Aja. Jadi kesimpulan dari supervisi ini, Ibu sudah cukup baik, sudah melalui 3 rangkaian alur Tirtanya juga dengan cukup baik. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang berbobot yang nantinya akan memunculkan solusi-solusi yang baik untuk coachingnya. Ibu Duna, kita sudah ada di penghujung nih Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan lebih dalam lagi? Oke, Bapak, untuk kompetensi yang akan nanti saya kembangkan ke depannya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak ya. Iya, supaya bisa menggali informasi-informasi yang terkait dengan masalah si coaching. Seperti itu Bapak. Dan menghadirkan penuh pasti ya. Saya juga lebih harus hadir secara penuh, utuh, mendengarkan secara aktif dari coach itu. Baik. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak sudah Sama-sama, observasi Ibu. saya hari ini. Sama-sama. Ya, harapan saya sih untuk tadi penilaian Bapak atau pengamatan Bapak yang bisa meningkatkan coach saya nanti ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Baik, Mas. Ibu. Baik.
terima kasih Pak Restu. Sama-sama Ibu Duna, sama-sama. Ya. Diakhiri aja Bu ya, saya akhiri. Terima kasih Ibu Duna, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sesi supervisi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.